Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari kita membawa hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, membawa korban syukur kita, membawa pujian kita, membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau mengasihi setiap kehidupan kami di tempat ini. Pada malam hari ini kami merindukan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Kami rindu Tuhan, pada malam hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau melalui ibadah doa malam pada malam hari ini. Sungguh kami membawa hati kami membawa hidup kami membawa pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku di dalam hidup kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu sama-sama kita memanggil nama Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap kehidupan kami rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Engkau pada malam hari ini Tuhan. Seperti rasa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kami panggil Engkau Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, kami panggil namamu Tuhan, kami panggil namamu. Jiwa kami merindukan Engkau, jiwa kami merindukan Engkau, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan namamu. Haleluya, Yesus, kami sembah Engkau, kami panggil Engkau Tuhan. Haleluya, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Oh, segenap hati kami memuji-Mu, segenap hati kami memuliakan namamu. Haleluya, Engkau berarti bagi setiap hidup kami Tuhan, Engkau berarti bagi setiap hidup kami. Oh Yesus, kami muliakan namamu, kami sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini setiap kerinduan kami Tuhan, kami mengangkat suara untuk menyembah-Mu. Ini
kehidupan kami. Setiap hidup kami dipegang oleh Tuhan. Setiap kehidupan kami ada di tangan-Mu. Tidak ada yang perlu kami takutkan ketika kami bersama dengan Engkau Tuhan. Sehebat apapun badai di tengah-tengah kehidupan kami percaya Engkau adalah Allah yang melingkupi setiap kehidupan kami. Setiap badai tidak membahayakan kami, karena kami tahu tangan-Mu memegang hidup kami Tuhan. Syakara bakara laya masyikine lebekara laya masyakana laya mo. Sama-sama kita katakan, naungiku, amin, dalam kuasa-Mu, lingkupiku dengan Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri pada malam hari ini. Bila pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kupiku, katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu, naungi setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa
musim hidup kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Tangan-Mu yang memegang kendali, tangan-Mu yang memegang seluruh hidup kami Tuhan.
bisa melewati segala sesuatu musim di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami bersama dengan Engkau, sekalipun kami ada di padang gurun, kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau melakukan mujizat-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicara Engkau atas setiap kehidupan kami. Kami rindu setiap firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan dalam pikiran kami, tapi firman-Mu itu yang mengubahkan seluruh karakter kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan perasaan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita akan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 106 ayat pertama. Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan di sana, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mazmur 106 ayat yang pertama, 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasih setia Allah tidak pernah pudar di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Ada dua bentuk kasih Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama bentuk kasih secara umum atau universal, dan semua orang memilikinya. Dan kemudian bentuk kasih secara khusus, dan hanya orang percaya kepada Yesus Kristus mendapatkan dua bentuk ini. Kasih secara umum, bahkan juga kasih secara khusus. Nah, nanti saya akan jelaskan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bentuk kasih Tuhan secara umum atau berlaku secara universal untuk setiap orang, bahwa baik orang yang melakukan kebaikan maupun orang yang tidak melakukan kebaikan mendapatkan kebaikan yang sama. Saudara, saya percaya ketika orang berbuat kejahatan dan mereka sedang berada di penjara, mereka mengalami yang namanya kebaikan, yaitu nafas kehidupan. Mereka bisa minum air yang sama seperti air yang kita minum. Nah, itu adalah satu contoh kebaikan secara umum. Semua orang, bahkan orang yang melakukan kejahatan mendapatinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa umat Tuhan mereka mengalami yang namanya kebaikan-kebaikan Tuhan secara umum, ya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita membaca di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-13, mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan tidak mau menantikan nasihat Tuhan. Saudara, bukankah mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan dan mereka tidak mau lagi mengikuti nasihat Tuhan atau mengikuti firman Tuhan. Di ayat yang ke-13 dari Mazmur 106 ini, di ayat yang ke-14 maksud saya, mereka mencobai Tuhan. Kalau tadi mereka melupakan perbuatan Tuhan, tidak mau menurut nasihat Tuhan, maka di ayat yang ke-14 mereka mencobai Allah di padang belantara. Bagaimana mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Bahkan juga kita melihat di sana, mereka menginginkan sesuatu ketika mereka dalam keadaan lapar. Dan Tuhan menunjukkan mujizat, perbuatan yang ajaib di dalam hidup mereka. Tetapi mereka masih mengeluh. Mereka meminta terhadap sesuatu apa yang mereka inginkan. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan penyakit di dalam kehidupan mereka, ya, di ayat yang ke-15. Dan kemudian di ayat yang ke-21 mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Bahkan juga di ayat yang ke-24 mereka tidak percaya lagi kepada firman Tuhan.
Kemudian di ayat yang ke 32 mereka menggusarkan Tuhan. Maksudnya membuat marah kepada Tuhan dengan tingkah lakunya, dengan perbuatannya. Kemudian di ayat yang ke-36 mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan tetapi kepada berhala-berhala. Bahkan juga di ayat 37 ya. Anak-anak mereka baik laki-laki dan perempuan dikorbankan untuk roh-roh jahat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-43 banyak kali Tuhan sudah melepaskan mereka. Maksudnya menolong mereka. Tuhan memberikan berkat, makan mana dan lain sebagainya. Ada banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi kita melihat di ayat yang ke-43 mereka bersikap memberontak. Dan mereka sudah banyak kali mendapatkan pertolongan, Tuhan sudah melepaskan mereka, tetapi mereka punya sikap memberontak. Saudara, jadi ada orang termasuk umat Tuhan pada waktu itu. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka malah melupakan firman Tuhan. Mereka melupakan Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya ketika kita belajar firman Tuhan, kita bukan saja mengalami kebaikan secara universal, ya, kebaikan secara umum, tetapi kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka bagian yang kedua adalah kebaikan secara khusus. Nah, kebaikan secara khusus dialami oleh orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tidak seperti umat Tuhan, seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi mereka melakukan kebaikan Tuhan ketika Tuhan memberikan kebaikan, nafas kehidupan, dan berkat-berkat secara jasmani di dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Bukan cuma sebutan umat Tuhan, tetapi betul-betul umat Tuhan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Mereka mendapatkan kebaikan secara khusus. Kalau di dalam perjanjian baru saya boleh katakan kebaikan secara khusus adalah mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus ya. Nah, namun kita melihat di dalam konteks perjanjian lama bagaimana kebaikan secara khusus yang dialami secara khusus oleh umat Tuhan ya. Kalau tadi membedakan umat Tuhan yang mendapatkan kebaikan secara umum, tetapi masalahnya mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Tetapi umat yang melakukan perintah-perintah Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, mereka mendapatkan kebaikan secara khusus maupun secara umum ya. Kita melihat di ayat yang ketiga dari Mazmur 106, maka mereka berbahagia, disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Mereka berpegang kepada hukum dan melakukan keadilan atau kebenaran di segala waktu. Saudara, hukum ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan ya. Makanya di ayat yang ke-12 mereka percaya kepada firman Tuhan. Saudara, ketika orang mengalami kebaikan Tuhan, dia mendapat kebaikan secara umum, mendapatkan kebaikan secara khusus. Artinya dia melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan hukum-hukum Tuhan, dia melakukan keadilan, melakukan kebenaran sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Seperti khotbah saya 2 minggu yang lalu, bahwa ada orang berpikir kebenaran sejati, tetapi itu bukan kebenaran sejati. Seperti film Robin Hood, betul-betul dia adalah seorang pahlawan bagi kaum papa. Tetapi ketika dia mencuri untuk kepentingan orang yang miskin, maka sikap mencuri itu bukanlah suatu kebaikan, bukanlah satu kebenaran yang sejati. Mana mungkin menolong orang yang miskin dengan cara mencuri kepunyaan orang kaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun orang kaya mungkin merampas kepunyaan orang lain sehingga menjadi orang miskin, tetapi sikap yang seperti itu dari seorang pahlawan bukan untuk mencuri kepunyaan orang kaya. Itu bukan kebenaran yang sejati begitu ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi kebenaran yang sejati betul-betul kita
melakukan firman Tuhan, kita melakukan keadilan, melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, begitu ya. Jadi kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, maka tipikal atau ciri khusus orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan adalah dia menurut hukum. Ya, dia berpegang kepada hukum Tuhan. Dia betul-betul melakukan keadilan, melakukan kebenaran dalam hidupnya. Bahkan di ayat yang 12 dari Mazmur 106 ini, dia betul-betul percaya kepada firman Tuhan. Hari-hari ini banyak orang di luar Kristen, di YouTube mereka berbicara tentang Alkitab. Oh, Alkitab ini ditulis oleh manusia, Alkitab ini dongeng, Alkitab ini adalah ilusi seseorang dan lain sebagainya. Itu yang diungkapkan. Tetapi bagi orang Kristen yang percaya kepada firman Tuhan, orang tidak mengikuti ajaran yang sesat seperti yang diomongkan mereka. Sampai hari ini mereka mengomong sisi Alkitab, tetapi dengan cara pemikiran yang sesat, dengan cara omongan yang sesat. Tetapi bagi orang percaya, bagi orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengikuti pikiran-pikiran orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan ya. Ya, walaupun di YouTube banyak ya, bahkan juga ada seseorang merasa diri dia lebih paham firman Tuhan tetapi bukan orang Kristen. Alkitab ini palsu dan lain sebagainya. Kita tidak mengikuti pemahaman mereka yang sesat, tetapi kita percaya firman Tuhan adalah murni adanya. Amin. Firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan berdaulat adanya. Oleh sebab itu orang yang mengalami kebaikan Tuhan, orang yang mengalami kasih Tuhan, tandanya adalah orang yang sungguh-sungguh berpegang pada hukum Tuhan, melakukan kebenaran atau percaya kepada firman Tuhan. Ya, itu hal yang pertama. Makanya di ayat yang pertama dari Mazmur 106, kita yang mengalami kebaikan Tuhan adalah kita yang melakukan kehendaknya, adalah kita yang percaya kepada firman Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengalami kebaikan Tuhan di ayat yang ke-47, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Kalau tadi saya katakan orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami yang namanya damai sejahtera dari Kristus. Karena dia melakukan hukum-hukum Tuhan. Dan orang yang menerima kebaikan secara khusus adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Maka di ayat yang ke-47 ya, Tuhan adalah sumber keselamatan. Bagi orang yang mengalami kebaikan Tuhan, dia akan terus mengakui bahwa Tuhan adalah sumber keselamatan. Maka dikatakan selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami ya. Dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Jadi ada banyak orang, tetapi hanya orang yang mengalami kebaikan Tuhan dan melakukan firman Tuhan juga adalah orang-orang yang pasti diselamatkan. Mereka tetap mengakui Allah adalah sumber keselamatan dalam hidupnya. Dan mereka tetap bersyukur, ya, terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, berkat yang kita terima bukan hanya secara umum saja, tetapi secara khusus. Secara khusus berarti ada satu pengertian di dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Maka kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan berarti ketika kita menghadapi masalah pergumulan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita diberkati juga kita harus tetap bersyukur. Dalam dua keadaan ini kita tetap bersyukur karena Allah sumber keselamatan dalam hidup kita. Bahkan kita harus tetap memuji nama Tuhan. Kalau kita sudah menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, mari kita tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati
setiap kehidupan kita. Jadi secara kesimpulan dari firman Tuhan ini adalah ada dua kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam semua orang. Yang pertama, kebaikan secara umum yang dinikmati oleh semua orang, baik orang yang melakukan kebaikan maupun orang yang melakukan kejahatan. Menikmati kebaikan yang sama. Ya, contohnya adalah nafas kehidupan. Semua orang memilikinya, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Tetapi ada dua yang disebutkan secara khusus juga ya. Secara umum tadi, kemudian secara khusus adalah setiap kita sebagai umat Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang taat melakukan hukum Tuhan atau percaya kepada firman Tuhan dan memiliki satu pengakuan iman bahwa kita adalah sudah diselamatkan oleh Tuhan dan Tuhan adalah sumber satu-satunya keselamatan dalam hidup kita, maka kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kebaikan yang kita alami sebagai orang yang percaya adalah secara khusus juga secara umum kita dapatkan gitu ya. Secara khusus adalah satu ikatan kita dengan Tuhan, di mana kita tetap melakukan firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Biarlah ini menjadi satu perenungan kita kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar seperti apa yang dikatakan Mazmur 106 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan kebaikan Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita. Ketika Yesus berkorban di atas kayu salib, kasih-Nya yang besar dilimpahkan dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Pengorbanannya memberikan kepastian keselamatan dalam hidup kita. Jangan abaikan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita pahami lewat contoh umat Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 106, di mana mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, tetapi mereka melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Mereka mendatangkan penyakit,
karena diri mereka sendiri yang berdosa. Mereka melukai Tuhan. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Mereka tidak beribadah kepada Tuhan, tetapi beribadah kepada roh-roh jahat. Banyak kali Tuhan melakukan kebaikan dalam hidup mereka. Tuhan sudah melepaskan mereka dari tawanan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-43. Tetapi mereka terus memberontak kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ini terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, mari kita mengalami kebaikan itu. Itu adalah kebaikan yang secara khusus, tetapi penting untuk kebaikan secara umum yang kita alami. Kita bisa menikmati nafas kehidupan, kita bisa menikmati berkat jasmani. Itu adalah kebaikan secara umum, semua orang bisa menikmatinya. Tetapi kebaikan secara khusus adalah kita punya keterikatan dengan Tuhan, di mana kita melakukan firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dan setiap keselamatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, atau kepastian keselamatan di dalam Tuhan, menyebabkan kita tetap bersyukur kepada Tuhan, menyebabkan kita tetap memuji nama Tuhan. Itulah kebaikan yang Tuhan nyatakan, dan di sana kita melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri, dengan segala kerinduan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini menyatakan bahwa kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami kekal sampai selama-lamanya. Kami yang sudah menerima kebaikan Tuhan, bukan saja kami mengabaikannya, tetapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kepada firman Tuhan dan pengakuan kami bahwa Engkau adalah sumber keselamatan yang pasti dalam hidup kami. Dan di dalamnya kami akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Kondisi apapun yang terjadi, kami akan tetap bersyukur dan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu kebaikan Tuhan sangat mulia, sangat indah dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan tetap selama-lamanya bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran-Mu. Apapun kondisi yang kami alami hari-hari ini, baik di tengah-tengah kehidupan kami yang sakit, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan kami. Ketika kami sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan kami dengan berkat-berkat yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami lemah, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan yang baru. Ketika kami mengalami putus asa, Tuhan memberikan harapan yang pasti dalam hidup kami. Apapun kondisi kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami yang hadir dalam doa malam pada hari ini. Bahkan juga rekan-rekan seiman yang menyaksikan
live streaming pada malam hari ini. Besok ketika mereka menikmati perenungan firman Tuhan, mereka bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya apa yang hamba-Mu sampaikan lewat firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah segala kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang selalu menguatkan kita, memberikan kekuatan kesehatan yang melimpah dalam hidup kita, memberikan damai sejahtera, dan Tuhan memberkati kehidupan kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati rumah tangga kita, masa depan, pendidikan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberikan masa depan yang indah buat mereka. Dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan membuatnya segala sesuatunya berhasil. Dengan berkat yang kita terima, dengan kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan, kita juga menjadi orang yang baik, orang yang peduli, orang yang menjadi inspirasi berkat bagi semua orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Maka kita bisa menikmati segala kebaikan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terimalah segala berkat-berkat Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.